Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ini minggu kedua. Terpaksa kita melakukan pembelajaran online. Untuk materi baru kita adalah teorema Pythagoras. Kalian sudah bisa melihat di layar. Saya menampilkan profil singkat seorang yang bernama Pythagoras. Untuk yang sudah mengisi evaluasi pembelajaran matematika minggu pertama saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum dan menyaksikan video ini, silahkan kalian mengisi, karena itu saya akan jadikan penilaian juga. Ketika bagi kalian yang mengisi, itu akan mendapat nilai dari saya, seperti tugas-tugas hari biasanya. Oke, sebelum kita pembelajaran, saya akan bercerita sedikit tentang Pythagoras. Lihat, Pythagoras ini dia lahir 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti artinya sebelum tahun 1 di penanggalan kalau sekarang kan sudah 2021. Nah, jadi Pak Pythagoras ini lahirnya 2021 ditambah 582. Itu lahirnya Pak Pythagoras. Pythagoras ini dikenal juga sebagai penemu teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring, nanti kita berbicara tentang segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Dan ternyata penemuan Pak Pythagoras ini sudah ditemukan di bangsa Yunani kuno 1000 tahun sebelum Pak Pythagoras ini lahir. Sebenarnya perhitungan ini sudah ditemukan, tapi karena yang pertama mendeklarasikannya mungkin, atau Pak Pythagoras adalah satu orang yang dapat membuktikan teorema ini, maka beliau yang dianggap sebagai penemu teorema ini. Tapi sesungguhnya teorema Pak Pythagoras ini sudah ada 1000 tahun sebelum Pak Pythagoras ini lahir. Oke, kita langsung saja ya. Belajar apa itu teorema Pythagoras. Teorema dalam matematika itu sesuatu yang harus dibuktikan. Kemarin yang mengeluhkan tulisan saya agak kurang bagus, mungkin saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Teorema itu sesuatu yang harus dibuktikan. Jadi teoremanya Pak Pythagoras itu adalah, ini segitiga siku-siku ya. Teoremanya adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi kuadrat yang lainnya. Misalkan sisi 1 kuadrat ditambah sisi 2 kuadrat. Misalkan ini sisi 1, ini sisi 2, ini sisi miring, sisi miring. Sisi miring itu disebut juga hipotenusa. Bahasa lainnya sisi miring itu hipotenusa.
Jadi ini adalah teoremanya Pak Pythagoras. Sudah banyak sekali ya ahli-ahli matematika yang membuktikan bahwa teorema ini benar. Tapi hari ini kita tidak akan membuktikan teorema. Jadi saya akan mempersingkatnya. Jadi teoremanya Pak Pythagoras itu, misalkan ada segitiga, ini A, ini B, ini C. Misalkan panjangnya ya. Menyebutkan bahwa kalian harus tahu, harus hafal C kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini adalah teoremanya Pak Pythagoras. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Cara menghitungnya, contoh. Misalkan ini 3, ini 4, ini 5. Kita data dulu. Ini yang A, ini B, ini C. Ya kan? Kalau sudah kita data, berarti kan rumusnya C kuadrat, berarti 5 kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 itu 25. Nah, ini namanya teoremanya berlaku. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Ini adalah teoremanya Pak Pythagoras. Kalau kanan dan kiri sama berarti ini segitiga siku-siku ini memenuhi teoremanya Pak Pythagoras. Oke. Mungkin itu saja pertemuan kali ini yang saya jelaskan. Tugas kalian di rumah adalah, ini tugasnya saya sudah screenshot. Yang harus kalian kerjakan, carilah benda-benda di sekitar rumahmu yang berbentuk segitiga siku-siku. Kalau kalian nanti dalam prakteknya ternyata sulit mencari benda-benda yang bentuknya segitiga siku-siku, kalian bisa mencari misalkan benda yang bentuknya persegi. Nah, persegi itu kalau dipotong tengahnya segini, dia akan menjadi segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku, ini pun juga terserah, nanti kalian bisa menghitungnya. Oh ya, nanti ini juga nomor ini di sini ditaruh nama bendanya ya. Misalkan ubin. Ubin tuh tackle ya. Ini saya contohkan saja cara menghitungnya. Yang pertama, misalkan saya menemukan ubin. Misalkan saya menemukan ubin, terus saya ukur dengan penggaris. Ternyata sini sisinya 3, sini 4, sini 5. Nah, kita masukkan angka-angkanya ke dalam tabel. Kalau sudah dikuadratkan seperti ini, nah ini kesimpulannya yang terakhir. Nanti apakah
teorema Pitagoras itu memang berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalian simpulkan sendiri di akhir percobaan ini, apakah yang kalian lakukan membuktikan bahwa teorema Pitagoras itu teorinya adalah betul, bahwa semua atau seluruh benda yang berbentuk segitiga siku-siku di dunia ini memenuhi teoremanya Pak Pitagoras. Nanti kalian pasti tidak akan mendapatkan nilai yang persis, misalkan 25 sama dengan 25. Nanti pasti hampir sama kemungkinan. Misalkan 25 sama dengan 24,3 gitu. Koma nggak apa-apa ya nanti hasilnya. Tidak harus angka utuh. Ya, misalkan 0,1, 0,2 terserah. Kalian boleh menghitungnya dengan kalkulator. Oke, gitu saja. Kalau nanti kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WA seperti biasanya. Sekian dari saya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, terus sholatnya jangan yang rajin, jangan bolong-bolong, kalau keluar rumah pakai masker. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.